Halo sobat-sobatku semuanya, jumpa kembali ya di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi yang penting dan sangat berguna untuk sobat-sobatku semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting tentang kapan gaji ASN P3K tahun 2024 mulai dibayarkan ya pada tahun ini. Karena kita mungkin banyak yang bertanya, kapan kira-kira yang sudah lulus ASN tahun 2024, kapan mulai dibayarkan pada tahun ini ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada yang sudah lulus menjadi ASN P3K untuk tahun 2024 ya. Nah, di sini seringkali muncul pertanyaan ya, kapan atau bulan berapa kira-kira ASN P3K tahun 2024 mulai menerima gaji dan bagaimana sistemnya ya. Jadi bulan berapa kira-kira mulai menerima gaji dan nanti sistem pembayarannya itu seperti apa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk mendukung channel ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Jangan lupa juga berikan jempol Anda, tuliskan komentarnya, dan bagikan video ini. Oke, langsung saja ya sobat-sobatku semuanya. Di sini saya bahas karena apa? Karena ada yang saat ini, mungkin sobat-sobatku ada yang sudah berhenti bekerja atau mengundurkan diri ya dari tempat kerja sebelumnya, atau mungkin ada juga yang sudah diberhentikan secara hormat dari tempat kerja sebelumnya karena sudah lulus menjadi ASN P3K. Nah, bingung juga ya kalau kita sudah diberhentikan atau sudah mengundurkan diri dari tempat kerja, sedangkan kita itu belum menerima gaji. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Memang banyak sekali yang nanti menjadi seperti pengangguran ya. Karena apa? Sudah lulus P3K tetapi belum menerima gaji ya, belum ada kerja lain. Jadi akhirnya menjadi seperti pengangguran. Tapi tidak usah khawatir ya sobat-sobatku semua, karena Anda sudah menjadi pegawai ASN P3K. Nah, sobat-sobatku semua, untuk memahaminya ya, kita harus pahami dulu antara TMT dan SPMT ya. Untuk TMT itu nanti akan tertera pada SK ASN P3K yang akan kita terima ya sobat-sobatku semua. Sedangkan untuk SPMT itu akan tertera pada surat yang dikeluarkan oleh lembaga atau dinas yang menaungi kita bekerja nanti ya. Nah, di sini saya akan memberikan perbandingan antara SPMT dan TMT ya. Saya akan berikan contoh untuk satu orang yang sudah lulus pada P3K tahun 2023 yang lalu, yang dibagikan pada tahun 2024 ya. Nanti kita akan melihat perbandingannya bersama-sama. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, sobat-sobatku semua, ini adalah contoh format SKASN tahun 2023 yang dibagikan pada tahun 2024. Nah, TMT atau terhitung mulai tanggal itu juga tertera ada pada SK ASN P3K kita nanti ya. Di sini ada tanda panahnya ya. Untuk lebih jelasnya akan saya perbesar. Nah, ya. Ini tadi ya. Di sini kecil ya, jadi mungkin tidak terlihat, jadi akan saya perbesar. Seperti ini jadinya. Nah, keterangan yang seperti ini akan muncul pada SK ASN P3K kita. Ada tanda panah saya buatkan di sini, terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2029, diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini TMT ya sobat-sobatku semua, terhitung mulai tanggal, disingkat dengan TMT. Kalau kita melihat TMT di sini, berarti di sini
mulai menjadi pegawai ASN P3K itu adalah tanggal 1 April 2024. Tetapi kita harus pahami ya sobat-sobatku semua, bahwa TMT yang tertera pada SK ASN P3K bukan ya, bukan menjadi patokan bulan kita mulai dibayar, tetapi menjadi patokan dasar bahwa kita sudah menjadi pegawai ASN P3K. Sekali lagi ya, sobat-sobatku semua, TMT yang tertera pada SK ASN P3K nanti itu bukan patokan mulai dibayar pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut. Ya, karena apa? TMT pada SK ASN P3K itu sebenarnya hanya menerangkan bahwa kita mulai tanggal ini itu sudah menjadi ASN, ya. Tetapi kita belum dibayar kalau melihat pada TMT pada SK ini ya. Jadi sekali lagi, tanggal yang tertera pada SK TMT-nya ini bukan patokan mulai kita dibayar. Nah, patokan kita mulai dibayar itu tertera pada yang namanya SPMT atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Nah, ini adalah contoh SPMT dari orang yang sama ketika menerima SK P3K ini tadi ya. Nah, ini SPMT-nya. Nah, ada surat pernyataan melaksanakan tugas dengan nomornya, ya, yang bertanda tangan di bawah ini. Ini kebetulan SPMT untuk ASN P3K guru ya, karena di sini yang melakukan penandatanganannya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ini kalau untuk guru. Kalau nanti mungkin Anda sebagai tenaga kesehatan, biasanya Kepala Dinas Kesehatan. Ya, kalau nanti Anda teknis, berarti di sini Kepala Dinas teknis terkait yang nanti menaungi tempat Anda bekerja. Nah, kalau kita melihat pada SPMT ini, di sini ada tertera ya SPMT-nya, tanggalnya. Kalau kita lihat ya, nah ini terhitung 1 Juli 2024 telah melaksanakan tugas sebagai guru prakarya dan kewirausahaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2. Nah, di sini tertera ya, sobat-sobatku semua. Mari kita perbesar sekali lagi. Nah, ini ya. Terhitung 1 Juli 2024 telah nyata melaksanakan tugas sebagai guru. Nah, SPMT ini ya, yang sudah ada tertera terhitung mulai tanggal ini adalah penentu kapan mulai kita dibayarkan sebagai ASN. Jadi nanti sobat-sobatku semua silahkan cek saja pada SPMT-nya nanti yang dikeluarkan oleh lembaga terkait yang menaungi kita. Entah itu nanti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk guru, entah itu nanti Kepala Dinas Kesehatan, atau Kepala Dinas misalnya Pertanian, atau instansi lainnya, akan mengeluarkan yang namanya SPMT, sehingga nanti akan tertera mulai tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, bulan inilah yang nanti menjadi dasar bahwa mulai bulan inilah kita akan dibayar sebagai ASN. Ya, jadi bukan pada SK ASN P3K ya, tetapi mulai pembayarannya yang tertera pada SPMT itu sendiri. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan ya, sobat-sobatku semua. Apakah gaji sudah masuk rekening pada bulan yang tertera pada SPMT? Karena nanti saya yakin pada saat kita sudah menerima SPMT, kita akan cek di bulan Juli ini ya. Apakah benar di bulan Juli ini gaji kita sudah masuk atau masih kosong? Nah, karena ini menjadi pertanyaan juga ya. Nah, kita lihat sobat-sobatku semua, biasanya sistem penggajian awal sebagai ASN P3K itu akan dirapel. Ya, akan dirapel ya sobat-sobatku semua. Tapi juga ingat, sistem rapelan juga biasanya tergantung kebijakan masing-masing instansi, ya. Saya contohkan di sini ya. Misalnya SPMT kita itu bulan Juli tahun 2025 ini nanti. SPMT kita contohnya bulan Juli tahun 2025 ini. Nah, biasanya ya sobat-sobatku semua, gaji itu biasanya baru masuk rekening kita yaitu bulan September.
Nah, kok bisa begitu? Karena apa? Gaji itu biasanya baru masuk di bulan September walaupun SPMT kita bulan Juli. Dan ingat, pada bulan September ini nanti kita tidak menerima satu bulan gaji saja. Karena apa? Di bulan September ini nanti gaji yang masuk juga akan bersamaan dengan gaji 2 bulan yang dirapel. Jadi nanti akan langsung dirapel dengan 2 bulan gaji sebelumnya, yaitu pada bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi jika nanti SPMT kita bulan Juli, ya biasanya kita menerima gaji itu di bulan September langsung 3 bulan, ya gabungan dari pembayaran bulan Juli, Agustus, dan September. Pahami juga oleh sobat-sobatku semua bahwa sistem rapel itu dilakukan karena untuk memastikan besaran gaji yang akan diterima. Karena nanti besaran gaji yang akan diterima itu harus berdasarkan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Nah, ini juga harus dipahami ya oleh sobat-sobatku semua. Nanti sobat-sobatku semua juga akan diminta untuk membuat namanya surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Nanti biasanya akan ditandatangani oleh kepala, misalnya kepala sekolah, ya, atau nanti mungkin kepala puskesmas atau kepala rumah sakit, ya, yang akan menerangkan bahwa nanti dalam sistem pembayaran gaji kita akan dimasukkan di situ pembayaran tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Oke, sobat-sobatku semua, semoga ya video ini bisa memberikan pencerahan untuk sobat-sobatku semuanya.